Selamat pagi Pak Asep, nama saya Cliff Gerardo Saputra dan saya dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 7 SMA Don Bosco 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu olahraga renang dan gaya bebas. Pertama-tama, renang merupakan olahraga yang melombakan kecepatan atlet dalam berenang. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Kegiatan renang di Indonesia diatur oleh Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang merupakan induk organisasi olahraga renang di Indonesia. Olahraga renang memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meninggikan badan, khususnya pada anak-anak dan remaja. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan tubuh, diantaranya dapat menstabilkan tekanan darah, menjaga kekuatan sendi-sendi tubuh, dan memperkuat pernapasan. Yang ketiga, mencegah penyakit, dan dapat meningkatkan daya tubuh dan menghilangkan stres. Yang keempat, membuat paru-paru bisa bekerja lebih optimal. Yang kelima, dapat menurunkan tekanan darah tinggi bagi yang berusia lanjut. Nomor 6, mempercepat aliran darah menuju otak, serta meningkatkan jumlah oksigen. Yang ketujuh, sebagai sarana rekreasi keluarga. Dan yang kedelapan, meningkatkan kebugaran jasmani. Selanjutnya, apakah gaya bebas itu? Bagaimana cara melakukannya? Gaya bebas merupakan gaya renang dengan posisi dada dan wajah menghadap ke permukaan air. Kedua tangan digerakkan jauh ke depan dengan menggerakkan mengayuh secara bergantian. Kedua kaki dicambukkan naik turun secara bergantian ke atas serta ke bawah. Pengambilan napas dilakukan pada saat lengan digerakkan keluar dari air dan kepala menoleh ke arah samping tangan yang dikeluarkan tersebut. Sewaktu mengambil napas, perenang dapat menentukan untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan dengan gaya renang lain, gaya bebas adalah gaya renang yang dapat membuat tubuh melaju lebih cepat di air. Koordinasi teknik renang gaya bebas. A. Gerak tungkai dan gerak lengan. Dipraktikkan dalam satu rangkaian yang berkesinambungan. Koordinasi yang baik antara gerak tungkai dan lengan dapat menciptakan daya dorong tubuh ke depan. Pada renang gaya bebas, koordinasi gerak tungkai dan lengan dipraktikkan dengan beberapa cara. Ada yang menggunakan 2 kali gerak tungkai, 4 kali gerak tungkai, dan 6 kali gerak tungkai dengan satu gerakan lengan. Pada umumnya, perenang menggunakan kombinasi 6 kali gerak tungkai dan 1 kali gerak lengan. B. Gerak tungkai, gerak lengan, dan gerak pengambilan napas. Koordinasi gerak tungkai, lengan, dan pengambilan napas merupakan teknik renang gaya bebas. Gerakan dipraktikkan mulai dari meluncur yang diikuti dengan gerak tungkai hingga badan terdorong ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan gerak dari teknik lengan renang gaya bebas. Pada akhir gerak release dan di awal gerak recovery. Praktik pengambilan napas dilakukan dengan menengokkan kepala ke samping hingga keluar dari air dan mengarahkan dagu menyentuh bahu. Pastikan kepala kembali masuk ke dalam air bersamaan dengan gerak entry lengan. Kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi dalam penguasaan renang gaya bebas adalah sebagai berikut. A. Posisi badan yang kaku. B. Badan membuat gerakan meliuk-liuk atau berputar terlalu ekstrim sehingga memperbesar tahanan. C. Gerak tungkai tidak berasal dari pinggul tetapi dari lutut. D. Gerak lengan yang kaku dan tidak kuat mengayuh. Berikutnya, keterampilan dasar penyelamatan dalam air. Keterampilan penyelamatan dalam air sangat penting untuk dikuasai. Hal paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah usaha menjaga keselamatan diri ketika terjadi keadaan darurat. Untuk itu diperlukan keterampilan dasar dengan tujuan penyelamatan diri dalam air. 1. Penilaian terhadap keadaan korban dan situasi di sekitar korban.
Pastikan bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian memungkinkan dan mengharuskan untuk Anda melakukan penyelamatan. Jangan masuk ke dalam air sampai Anda memiliki rencana yang aman bagi Anda dan korban. 2. Pemilihan peralatan. Alat bantu apung merupakan salah satu peralatan yang paling dibutuhkan untuk penyelamatan, walaupun banyak peralatan lain yang sama pentingnya untuk tindakan penyelamatan di air. 3. Cara masuk ke dalam air dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. A. Duduk dengan terlebih dahulu secara perlahan masuk ke dalam air. B. Melompat sambil melangkah dengan memegang alat bantu apung di dada. C. Melompat sambil menekuk lutut dengan memegang alat bantu apung di dada. D. Berlari dan meluncur seperti berenang dengan memegang alat bantu apung di dada. 4. Pendekatan terhadap korban. Dalam bergerak untuk mendekati korban, berenang dengan gaya dada atau gaya bebas yang dimodifikasi merupakan gaya renang yang cocok untuk penyelamatan. 5. Persiapan tindakan. Lakukan terlebih dahulu komunikasi dengan korban yang sadar, sehingga dapat menginstruksikan apa yang harus dilakukan untuk mempermudah proses penyelamatan. 6. Bantuan. Beberapa bentuk bantuan dasar yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. A. Bantuan dengan meraih korban dengan alat bantu. B. Bantuan dengan melemparkan benda pada korban yang sadar saat penolong berada di daratan atau di atas air. C. Bantuan pada korban yang sadar dan histeris bisa dilakukan dengan melalui belakang badan korban dengan cara mengapit lengan di bawah ketiak korban. D. Bantuan pada korban yang tenggelam dan tidak sadar dilakukan dengan mengapit lengan di bawah ketiak korban dan menempatkan alat bantu apung di belakang korban. 7. Keluar dari air. Membantu korban keluar dari air untuk korban yang sadar dapat dilakukan setelah berada di air yang dangkal dengan melingkarkan salah satu lengannya pada leher penolong, lalu membantunya berjalan. Pada korban yang tidak sadarkan diri, dapat dilakukan dengan bantuan orang lain dengan mengapit kedua lutut, front and back carry. Untuk menjaga keselamatan di dalam kolam renang, terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan antara lain. A. Kedalaman kolam. B. Alat-alat penyelamatan yang dapat digunakan. C. Renang dengan teman. D. Pemanasan sebelum berenang. E. Jangan berlari di sekitar kolam renang. Dan F. Untuk selalu berhati-hati. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asep atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Salam sehat.